Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Elia. Saya dari Prodi Bahasa Arab. So now I want to explain about the story atau sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Oke, so bahasa Indonesia itu dari lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Nah, setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Swendi, Melindo, bahkan hingga keejaan yang disempurnakan atau bisa kita sebut dengan EYD. Bahasa Indonesia telah menjadi begitu kuat hingga saat ini karena telah melalui proses yang unik. Kenapa? Kok unik? Karena bahasa Indonesia tersendiri awalnya berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya digantilah dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Nah, for your information, buat teman-teman sekalian, bahasa Indonesia itu kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan. Apa aja? Yaitu pertama, bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia atau bisa lebih disingkat sebagai KBI pada tanggal 25 Juni sampai 28 Juni di tahun 1938, yaitu di Solo. Yang kedua itu ada bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 54 sejak ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandain dengan perkembangan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Nah, adapun pergantian ejaan dari Van Ophuijsen dari masa jajahan Belanda menjadi ejaan Swendi karena dianggap lebih menjunjung rasa nasionalisme yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga yaitu ada bahasa internasional. Bahasa internasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari 2 fase yang ada. Hal ini telah dicanangkan dan dilakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya pada pasal 44 ayat 1. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dapat memahami materi apa yang saya sampaikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. See you, bye.